Bismillah. 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 Sambelnya Masya Allah. Nah malah dikokop. Mbah Jan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Malam tahun baru, Mbak Bu Besti. Sedih aku. Sebenarnya hari ini tuh saya janjian sama teman saya mau keluar mendelok kembang api gitu. Kan biasanya kalau malam tahun baru itu selalu pada nyumet sesdor kembang api itu. Saya sudah izin sama Pak Bos dari jauh-jauh hari. Tadinya itu diizinkan, oke boleh keluar kayak gitu setelah mbahnya tidur, setelah ngurusin simbah. Pokoknya intinya setelah pekerjaan selesai saya boleh keluar kayak gitu toh. Kan ini di Taipei itu MRT-nya, pelayanan MRT-nya itu khusus tahun baru disediakan nonstop 48 jam kayak gitu. Jadi walaupun tengah malam dini hari tetap ada MRT yang jalan kayak gitu. Jadi transportasi tetap lancar. Makanya saya itu janjian sama teman saya buat keluar nonton kembang api kayak gitu. Tapi begitu hari H, Mbak Bu Besti, saya tadi pagi diceramain sama Pak Bos. Jadi Pak Bos itu khawatir kalau kejadian di Korea terjadi di Taiwan kayak gitu. Pak Bos khawatir kalau saya itu pletet, Mbak Bu Besti. Jadi kan kalau malam tahun baru itu banyak banget orang-orang keluar, saking banyaknya sampai berjubel di MRT, di stasiun kayak gitu, sampai umpel-umpelan kayak gitu loh. Memang iya, memang iya. Terus Pak Bos itu takut kalau kejadian yang ada di Korea itu menimpa saya kayak gitu. Takut saya itu pletet, nggak bisa keluar, terus sesak nafas dan lain sebagainya. Pokoknya Pak Bos sih pikirannya stekong tinggi kayak gitulah, katakanlah seperti itu. Akhirnya Pak Bos tidak mengizinkan saya untuk nonton kembang api, Mbak Bu Besti. Ya Allah, saya ini sudah 8 tahun di Taiwan gitu. Sekarang tinggal di Taipei, dekat sama Iling-i ya. Ya tidak bisa mendelok kembang api, ya Allah. Bisanya cuma mendelok di layar HP. Sedih sebenarnya Mbak Bu Besti, tapi ya wis bagaimana, namanya kita juga kerja ikut orang sama majikan tidak diizinkan, ya wis tidak jadi budal gitu. Karena ini malam tahun baru biasanya kan pada bakar-bakar atau huokonan. Huoko itu hotpot itu ya Mbak Bu Besti. Dan berhubung saya tidak bisa keluar dan saya tidak punya apa-apa di kulkas, jadi hari ini saya mau masak seadanya. Nah, ini ada wawajai yang beberapa waktu lalu saya bilang ini tuh manis, terus kemudian saya didemo sama Mbak Bu Besti yang ada di Facebook gitu. Wong sayur pahit atau dibilang manis. Terus tadi ada yang komen katanya itu karena mendelok postingan saya katanya ini manis, terus mbaknya itu beli sayur ini, kemudian dimakan. Nah katanya itu pahit ngiyeng-ngiyeng Mbak Bu Besti dan berasa diprank sama saya. Jadi ini ilat saya yang suloyo atau memang ininya yang pahit beneran ya? Tapi ini serius, menurut saya ini manis loh Mbak Bu Besti. Ini tadinya full sampai bawah ya, tapi ini sudah tak potekin, tak buat lalapan, jadi tinggal atasnya doang. Terus kemudian saya juga punya ikan sisamo apa sasimo tuh. Pokoknya itulah ya. Kalian tahu ini ikan cipung kayak gitu. Biasanya kan dipanggil ikan cipung. Yang tak beli beberapa waktu yang lalu di Okemart. Kemudian mau tak goreng sama tepung gaplek. Tepung gaplek. Untuk teman-teman yang tidak tahu gaplek itu apa? Gaplek itu adalah singkong yang dikupas terus kemudian direndam selama beberapa hari, digonta-ganti ya airnya, terus kemudian dijemur sampai kering dan dibuat tepung. Apakah sama dengan tepung tapioka? Tidak. Kalau tepung tapioka itu diambil sari patinya atau patinya dari singkong itu, sedangkan kalau tepung gaplek ini ampas-ampasnya katut Mbak Bu Besti.
Ini bahan baku nasi tiwul. Jadi orang zaman dulu di desa saya, di daerah saya, kalau bikin tiwul itu dari tepung gaplek ini. Jadi tepung gaplek ini dikasih air anget, dipiur-piuri air anget, kemudian diinteri. Diinteri itu semacam dihuluk-huluk pakai tangan kayak gini, sampai tepungnya ini berbentuk perintilan-perintilan kayak boba, tapi kecil sekali bentuknya, lembut-lembut. Jangan sak boba-boba ya, nanti tidak bisa dipuluk. Jadi mangan 20-an gitu sudah kenyang kalau sak boba-boba. Pokoknya bentuknya kecil-kecil. Jadi ini bahan baku nasi tiwul, tapi bisa buat laron-laron. Laron-laron itu apa? Laron-laron itu ya untuk membuntel gorengan kayak gitulah Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya bumbunya pakai tepung bumbu saja ya. Saya punya ini karena ini sudah beli dari lama ya toh. Ini tapi untuk yang tempe goreng enggak apa-apa lah, paling rasanya podo asin ya toh. Oke, sekarang saya mau mengambil tepung gapleknya. Di sini sudah saya siapkan mangkok dan sendok, tapi tidak tak syuting tadi pas ngambilnya ya loh. Oh, ini tepung gapleknya seperti ini. Bismillah. Oh, 3, 4, setengah. Dah. Nah, tepung gaplek itu teksturnya seperti ini ya Mbak Bu Besti, bukan yang halus lembut gitu, bukan, tapi ya bergidil-bergidil seperti ini. Jadi kayak ada butiran-butiran kecil kayak gitu loh, kasar gitu. Terus ini mau tak kasih tepung beras ya Mbak Bu Besti, jadi buat perekat nanti. Kalau tepung gaplek doang nanti tidak mau nemplok. Bismillah. 2 sendok saja, terus diaduk-aduk. Terus ini tepung bumbunya. Kok tidak bisa disobek Mbak Bu Besti? Oh, susah. Alah, harus pakai gunting ternyata. Ini saya sambil ngopeni simbah ya Mbak Bu Besti. Sebentar-sebentar nengok simbah. Baunya kayak kunyit. Bismillah. Ini tidak semua ya, takut kasinan nanti. Karena beberapa waktu yang lalu itu kasinan. Udah, ini saya pakai separuh Mbak Besti. Terus tak kasih air. Bismillah. Harusnya ini tuh air anget ya Mbak Bu Besti, tapi saya kan males jadi air dingin saja. Nah, jadinya seperti ini ya Mbak Bu Besti. Kok jadi kuning ya? Terus ini ikannya sudah tak cuci ya Mbak Bu Besti, tapi tidak tak syuting. Sekarang tak cemplungkan ke sini. Dan langsung diublek-ublek dan muncrat semua. Itu mbahnya sedang nonton TV, kalian dengarkan suaranya sambil ngemil pingkan. Pingkan itu biskuit ya. Oke, ini sudah semua ya Mbak Bu Besti, sudah tak baluri semua. Jadi biar berendam, biar bumbu-bumbunya meresap. Sekarang meritili wawa jahenya. Ini tak ambil yang pupus-pupus kayak gini ya Mbak Bu Besti, karena ini bagian yang paling enak. Tapi bonggolnya ini jangan dibuang, karena ini juga bisa dimakan. Oh, duh, ini kerucil. Wow, kok jadinya sedikit ya Mbak Bu Besti. 1, 2, 3, 4, 5. Alah, tak kabehkan saja ini Mbak Bu Besti. Nah. Oh, ini harus dipotekin kayak gini, kalau tidak nanti tidak matang dalamnya. Karena ini nanti saya nggodoknya cuman sebentar saja. Udah kayak gini Mbak Besti. Oh. 谢谢哈。哦，小心哦，小心哦，太慢了啦。Nah, malah dikokop. Mbah Jan. Aku kok 好笑呢。不要那个酷了，没有加糖啊。不要，可以吗？seger。谢谢谢谢。
Sheshe, sheshe. Orang sini tuh kalau nyeduh teh nggak pakai gula ya Mbak Bu Besti, benar-benar teh murni. Puce? Itu teh murni, benar-benar teh murni ya Mbak Bu Besti, tanpa campuran, benar-benar dari pucuk daun teh loh. Jadi saya dulu tuh waktu masih baru di Taiwan, kira-kira ya sekitar beberapa bulan di Taiwan kayak gitu. Terus sama majikan saya yang dulu itu diajak main ke tempat saudaranya, kayak diperkenalkan kayak gitu loh. Terus kemudian di sana itu kan dikasih minum teh gitu, kayak dijamu gitu. Nah, gelasnya itu kan kecil-kecil segini-segini tuh Mbak Bu Besti. Bukan kayak di tempat kita gelas yang gede gitu kalau ngasih teh atau kopi gitu. Gelasnya itu kecil-kecil, pokoknya imut-imut, cuman sekali teguk kayak gitu. Terus kemudian tuh saya dikasih kurang lebih sekitar 3 teguk atau 4 teguk gitu loh. Jadi 4 kali dituangkan ke gelas saya yang kecil-kecil imut itu. Nyampe rumah Mbak Bu Besti sampai jam setengah 4 pagi saya ndak bisa tidur, kancilen. Jadi kafein dalam teh itu, teh yang murni itu jauh lebih tinggi dari kopi yang saya minum. Makanya saya sampai nggak bisa tidur sampai pagi, beneran sampai pagi itu mata saya itu masih cerah, mencorong Mbak Bu Besti. Tak rem-rem kan gini tuh tidak bisa merem. Setelah itu tuh saya kapok minum tehnya di sini tuh. Jadi setiap kali saya diajak ke rumah saudaranya Pak Bos atau saudaranya majikan siapa gitu tuh, saya tidak pernah mau kalau disuruh minum teh. Takut nggak bisa tidur. Saya terus terang langsung bilang, saya nggak berani minum tehnya Taiwan, takut nggak bisa tidur. Saya pucau gitu. Sekarang saya mau menggodok wawa jainya dulu ya Mbak Bu Besti. Sudah umum Mbak Besti. Bismillah. Bismillah. Oke, sekarang waktunya goreng ikan ya Mbak Bu Besti. Oh ya, kalau merebus wawajainya jangan terlalu lama, nanti blondot. Kalau blondot itu rasanya jadi kayak kurang manis gitu loh, menurut saya loh ya, menurut saya. Tak kasih tepung biar tidak lengket dan meledos-meledos. Bismillah. 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 Oke, sambil nunggu ikannya mateng, saya mau menilai wawajai ini ya Mbak Bu Besti. Ini tak ambil yang agak kecil. Disclaimer, ekspresi makan saya memang alisnya itu suka gini. Dan itu saya tidak tahu Mbak Bu Besti. Kalau saya tidak bikin konten makan, kemudian saya upload dan kalian berkomentar, saya itu tidak tahu kalau makan saya itu ekspresinya seperti itu. Jadi itu tuh bukan karena pahit, bukan karena pedes atau bagaimana atau dibuat-buat. Bukan, itu memang dari oroknya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang tidak suka ya monggo silahkan di skip ya, daripada kalian nanti kena stroke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini mau menilai 1. Manis Pak. Yang pahit apanya? Manis. Enak. Oke, sekarang waktunya male ini kok lengket begini ya Mbak Bu Besti. Bismillah. Banyak yang berkomentar katanya wajan saya ini gosong saking joroknya, nggak pernah dicuci. Yang gosong tuh yang mana? Ininya. Ini tuh memang hitam dari sononya. Memang warnanya hitam. Terus apanya? Pantatnya. Alah, mandak mek silete mbok ben lo ya.
Yang penting bukan uwireng kunteng-kunteng kayak hatimu, ye. Maksudnya yang berkomentar itu loh, Mbak Bu Besti. Kalau hitam dikit ya enggak masalah, enggak apa-apa. Oke, sekarang waktunya ngentas. Bismillah. Ini belum terlalu kering. Sekarang kloter kedua, Mbak Bu Besti. Ini ikannya ini tuh di sini tuh murah banget loh. Bagaimana bisa di Indonesia mahal? Bismillah. Bismillah, walah gosong. Bismillah. Wow, meledos. Bismillah. Garam, penyedap. Terus ini terasi ya, Mbak Bu Besti. Tak sisihkan terasinya karena mau tak ulek dulu. Ini terasinya sudah mateng ya. Bismillah. Ini tak ulek terasinya dulu karena terasinya ini mateng tapi keras gitu. Jadi kalau tidak dilembutkan dulu nanti teksturnya jadi kayak geragal. Nah, ini sudah, baru ngulek cabenya. Bismillah. Madang Mbak Bu Besti, alhamdulillah. Ndak situ tahun barunan situ nih madang. Nyambel sama ikan sasimu apa sisamu. Yus pokoknya itulah ya. Tak goreng tapi ini sudah dingin karena musim dingin itu cepat sekali dinginnya ya Mbak Bu Besti. Terus lalapannya wawajai. Terus nasinya ya rada adem karena sudah kena angin. Berdoa dulu sebelum madang biar madangnya tidak direwangi setan ya toh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Sama lalapan yang katanya Mbak Bu Besti pahit. Padahal ini tuh manis loh. Bismillah. Sambelnya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wawajai. Nggak pahit. Serius Besti, ini tuh manis.
Ini ikannya bisa dimakan setulang-tulangnya ya Mbak Bu Besti, karena tulangnya itu kan lembut sekali, jadi digoreng itu ikut matang lunak. Abaikan tumpukan yang di belakang ya Mbak Besti. Itu tuh bekakasnya Simbah, karena tidak punya tempat jadi ya tak delehkan di sana. Asli ini tuh manis. Ini puluhan terakhir, diulet sambal dulu. Terakhir Mbak Bu Besti, tidak bisa imbuh nasi terakhir di tahun 2023. Imbuhnya di tahun 2024. Manis loh. Saya sudah makan sebanyak ini dan tetap tidak nemu pahitnya di mana. Tetap tidak nemu pahitnya di mana. Manis loh. Terakhir ya. Coba yang ini pahit apa tidak. Tak leleti sambal. Enggak pahit. Di luar anginnya kencang sekali. Duh, ini tidak bisa dibuka Mbak Besti. Aduh. Mana penuh pisan. Aduh, ini kalau numplek baju saya basah semua. Susah. Ya Allah, buka gini saja tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Gelasnya Sinchan. Alhamdulillah. Saya tetap tidak menemukan di mana pahitnya Mbak Bu Besti. Sayur wawacai.
saya nggak nemu pahitnya, karena menurut saya itu tuh manis. Jadi waktu kemarin saya di demo katanya itu sayurnya pahit, kok dibilang manis, itu saya bingung, jujur saya bingung di mana pahitnya. Apakah yang di bonggol ya? Tapi perasaan saya makan bonggol ya nggak pahit tuh, serius nggak pahit Mbak Besti. Jadi kalau Mbak Besti bilang itu sayur tuh pahit banget, saya bingung pahitnya di mana. Lidah saya itu masih bisa loh merasakan pahit, serius. Tapi memang sayur ini tuh nggak pahit. Aduh, ya wis lah Mbak Bu Besti, pokoknya nggak pahit bagi saya. Menurut saya ini manis.